Tentang tanda mutlak kemarin? Masih ingat nggak? Siapa yang lupa? Masih ingat nggak? Ini salah satu materi tryout dan US ya, tentang persamaan dan pertidaksamaan mutlak. Masih ingat ya, kalau saya punya mutlak, nilainya sama dengan A, maka nilainya bisa A, bisa min A. Saya tanya, kapan dia nilainya bisa sama dengan A? Ini syaratnya apa? Lebih besar dari 0. Betul, kalau X-nya lebih besar atau sama dengan 0. 0 juga boleh. Kapan X-nya sama dengan min A? Kalau X-nya kurang dari sama dengan kurang 0. dari 0. Nggak pakai sama dengan lagi. Kalau sama dengan cukup sama yang Nggak pakai tadi. sama dengan. Ya, kurang dari 0 aja. Ya, jadi tergantung di dalam mutlaknya. Kalau dalamnya min, maka nilai di dalamnya itu sebenarnya minus dalamnya. Ya. Nah, tapi kalau nilainya plus, maka yang di dalamnya itu nilainya sama dengan si A-nya. Nah, ini juga berlaku buat pertidaksamaan. Kalian tahu ya bedanya persamaan dan pertidaksamaan? Kalau ini soal persamaan, apa ciri khas soal persamaan? Ada tanda sama dengan. Nah, kalau soal pertidaksamaan bagaimana ini? Ada kurang sama dengan. Sama ya, sebenarnya prinsipnya Lebih sama. besar. Iya, ya. Prinsipnya sama. Mutlak X lebih besar sama dengan A. Apa sih artinya? Artinya, ini sama seperti tadi definisinya. Jadi nilai X ini akan terbagi. Gimana kalau dalamnya positif? Kalau si X-nya lebih besar dari 0, apa yang terjadi? Kalau X-nya positif, maka coba contoh deh. X lebih besar sama dengan A. Saya misalnya punya X lebih besar sama dengan 4. X-nya boleh berapa aja saya tanya? 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Yakin? 8 dan seterusnya. 3 boleh? Bu. 3 boleh? Boleh nggak 3? Enggak, Bu. Enggak. 2? Enggak. Enggak. Tapi kalau 10, 100 boleh? Boleh. Boleh ya, ini ke sini boleh, tapi ke sini boleh. Ada lagi nggak bilangan yang boleh selain ini? Atau kalau saya nggak batasin deh, misalnya saya nggak batasin. Misalnya saya nggak batasin X-nya lebih besar dari 0 dulu. Kalau X-nya min 4 boleh nggak saya tanya? Mutlak dari min 4 lebih besar sama dengan 4. Benar apa salah? Salah. Salah. Tanda mutlak? Benar. Benar. Benar nggak 4 lebih dari atau sama dengan 4? Benar nggak? Ini benar loh, kan lebih dari atau. 4 sama dengan 4 boleh. Lebih dari boleh. Ini benar, masuk. Ya, jadi ternyata si min 4 juga boleh. Jadi X-nya yang boleh, min 4 juga boleh. Min 4 boleh. Min 3 boleh nggak? Kalau min 3 benar apa salah? Salah. Salah. Yang boleh berarti min berapa lagi? Min 5. Min 5, 5. min 6. Min 6. Jadi sebenarnya min 4, min 5. Di sini udah nggak boleh ya. Min 5, min 6, dan seterusnya itu boleh. Jadi sebenarnya kalau saya punya garis bilangan, ya, di sini A, di sini min A. Maka X-nya yang boleh itu yang lebih besar dari A itu yang daerah sini, dan yang daerah sini, nilai X yang boleh itu. Ya, jadi kalau mutlak X lebih besar sama dengan A, maka nilai X itu terletak antara X-nya harus kurang dari sama dengan min A, atau X-nya lebih besar sama dengan A. Ya, jadi kalau pertidaksamaan definisinya seperti ini. Jelas nggak maksudnya? Jelas nggak maksudnya?
Halo? Siapa yang bingung? Siapa yang bingung? Sekarang saya tanya, kalau mutlaknya kurang dari sama dengan A, yang boleh berapa aja? Kalau saya punya bilangan di sini A, di sini min A, yang boleh siapa aja? Supaya nilai mutlak ini kurang dari A. Mungkin supaya gampang saya kasih ilustrasi mutlak X kurang dari 4. Yang boleh siapa aja? 4 boleh? Boleh. 3 boleh? 3, 2, 1. 2 boleh? 1 boleh? Terus 0 boleh? Min 1 boleh? Terus berapa lagi? Min 2, 4. min 3, min 4, min 5 boleh? Enggak. Udah Enggak. nggak boleh. Jadi yang boleh itu hanya yang dari min 4 sampai 4. 4. Ya, jadi yang boleh hanya daerah sini. Nah, jadi untuk pertidaksamaan, kalau kurang dari sama dengan A, maka nilai X yang boleh hanya di antara min A sampai A. Jadi harus diingat-ingat lebih dari itu. Artinya X boleh kurang dari min A atau X lebih dari A, tapi kalau kurang dari, X-nya harus ada di antara min A sampai A. Sampai sini jelas nggak? Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Nggak ada? Ada yang mau tanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, coba kita lihat soalnya sekarang. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X min 3 dalam tanda mutlak lebih besar sama dengan 2. Berarti kita pakai prinsip yang mana? Definisi yang atas apa yang bawah? Yang lebih besar apa yang kurang dari? Yang atas, yang lebih besar. Berarti nanti X plus 3-nya, ya kita lihat. Tadi kan di sini X doang, kebetulan X doang. Berarti kalau yang di sini, dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah X plus 3-nya lebih sama dengan 2, atau lihat, ini tanda saya kalau nulis CV ini artinya atau ya. Atau X plus 3-nya bagaimana? Halo? Kurang dari sama dengan min 2. Nah, atau supaya kamu nggak bingung, supaya mirip ya. Ini yang kurang dari dulu deh saya bikinnya. Ya, jadi ini kita ngikutin yang atas tadi. Ya, prinsipnya seperti tadi. Ini yang kurang dari sama dengan min 2, atau ini yang lebih dari 2. Ya, jadi satu-satu dihitung. Berarti di sini X plus 3. Berarti pindah-pindah ruas saja ya. Kalau ini kan namanya pertidaksamaan linear. Seperti SMP udah pernah. Tinggal pindah-pindah ruas. Berarti X tambah 3 minus pindah ke kiri tambah 2 kurang sama dengan 0. Maka X kurang dari ini. Oh sorry, ini harusnya 3-nya ke sana ya. Jadi min 5. Gitu ya. Atau X lebih dari 2 minus 3. Jadi X-nya lebih dari min 1. Jelas nggak sampai sini? Jelas nggak? Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Ya. Gas. Ada yang punya cara lain nggak? Bilang. Ada yang punya cara lain nggak? Lagi kelas 10 harusnya diajarin cara lain loh. Ada yang ingat nggak cara lain? Ingat nggak menyelesaikan ini bisa pakai cara apa? Nggak ingat? Ada yang pernah dengar cara dikuadratkan ruas kiri, ruas kanan? Halo? Belum, Bu. Jadi gini, Kayaknya belum. bentuk mutlak itu bisa hilang. Contoh, mutlak ini bisa hilang loh. Kalau, misalnya saya mutlak lebih besar dari 4. Bentuk mutlak ini bisa hilang kalau kita kuadratkan.
Coba deh, saya biasa dulu. Mutlak X sama dengan 4. Kalau saya kuadratkan, apa yang terjadi di sini? X sama dengan 16. X, ini mutlak X dikali mutlak X itu jadi X kuadrat. X kuadrat sama dengan 16, maka X-nya bisa 4, atau X-nya bisa min 4. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya? Nah, jadi ingat tanda mutlak itu bisa hilang kalau kita kuadratkan. Tapi kalau kita mengkuadratkan bentuk pertidaksamaan, harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Kenapa? Karena kita harus yakin dulu dua-duanya positif, baru bisa kita kuadratkan. Kalau satu min, satu plus, itu tidak bisa kuadratkan. Contoh, misalnya saya punya yang satu min, misalnya sini 4 lebih besar dari min 3. Ini benar ya? Tapi kalau saya kuadratkan, oh ini kebetulan enggak. Jangan min 3, min 5 misalnya. Nah, 4 lebih besar dari min 5 ini benar. Tapi kalau saya kuadratkan, apa yang terjadi? Ini 16, di sini 25. Ya enggak? Halo? Ya, Bu. Nah, jadi kalau kita mau mengkuadratkan, hati-hati. Yakin dulu kiri kanan harus positif. Kalau salah satu ada yang minus, itu tidak bisa kita kuadratkan. Terus yang ini, Bu, kenapa bisa dikuadratkan? Kan tanda mutlak kita yakin. Tanda mutlak itu nilainya pasti positif. Nggak mungkin tanda mutlak hasilnya minus. Maka dari itu, kalau soal pertidaksamaan mutlak, itu cara lainnya adalah kita kuadratkan kiri kanan. Ya, jadi kalau di sini gimana caranya? Ya kita kuadratkan aja. Berarti X plus 3 dikuadratin berubah mutlaknya jadi tidak ada mutlak lagi. X plus 3 kuadrat. Ya, bentuk mutlak dikuadratkan, mutlaknya hilang. Lebih besar dari 4. Ini boleh dihitung biasa, boleh. Kalau dihitung biasa, X kuadrat plus 2 kali X kali 3 adalah 6X plus 9. Lebih besar dari 16. Sehingga X kuadrat plus 6X. Pindah sini ya. 9 dikurang 16 adalah berapa? Minus 5 ya. Bener nggak? Bener nggak minus 5? Bu, Ya, 16-nya itu dari mana? iya 16-nya dari mana? 4 dikuadratkan. Bukannya 2 Iya, saya dikuadratin. lupa. Saya salah ya, ngaco. Betul. Ini tadi udah 4 itu sudah dikuadratkan. Saya salah. Nah, berarti di sini 4 ya. Saya ngaco, ini 4. Nah, berarti 9 dikurang 4 plus 5. Lebih besar dari 0, sehingga di sini kita bisa faktorkan. Di sini X plus 5, di sini X plus 1. Dikali 5 dijumlah 6. Nah, tapi kalau pertidaksamaan kuadrat, maka kita harus gunakan daerah garis bilangan. Ini pembuat nolnya min 5. Ada sama dengannya, berarti hitam. Di sini min 5, di sini min 1. Ingat, kalau persamaan kuadrat, X kuadratnya ini koefisiennya plus, berarti paling kanan plus. Atau mau uji tanda boleh. Kalian dulu diajarinnya gimana? Uji tanda apa langsung? Kalau uji tanda berarti langsung aja ambil daerahnya ini. Ya, berarti ini X-nya kurang sama dengan min 5 atau X-nya lebih sama dengan 1. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Ada yang bingung nggak? Jadi ada 2 cara mengerjakan soal pertidaksamaan mutlak. Bisa pakai definisi seperti tadi, diingat-ingat. Kalau lebih besar daerahnya kiri dan kanan, kalau kurang dari daerahnya yang diapit, atau boleh dikuadratkan seperti ini. Ada yang mau tanya nggak? Ibu, saya mau nanya. Boleh. Kalau duanya negatif, itu masih bisa dikuadratin? Nggak bisa. Jadi bentuk Jadi harus positif ya? Jadi Yang harus duanya yakin dulu yang di sininya positif baru bisa dikuadratkan. Kalau misalnya Bu, yang sebelah kanannya itu negatif, ya nggak bisa dikuadratkan, terpaksa harus pakai cara definisi yang seperti ini. Ngerti? Ngerti, Bu. Terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Ini sebenarnya kalau ada yang kreatif, ini ada yang nggak usah dijabarin bisa. Kan X plus 3
dikuadratkan lebih besar dari 4 itu 2 kuadrat ya. Masih ingat nggak kalau ini pindah ruas, X plus 3 kuadrat minus 2 kuadrat, ada yang bisa faktorin nggak? A kuadrat min B kuadrat difaktorkan jadi apa ya? Ada yang ingat? A plus B. Betul, A plus B, A min B. A plus B. Iya kan? Ini A-nya, ini B-nya. Berarti ini boleh dipakai. X plus 3 plus 2 dikali X plus 3 min 2. Ya, jadi kalau pakai cara ini, X langsung dapat X plus 5, X plus 1. Nah, sama kayak tadi pertidaksamaan, kuadrat harus buat garis bilangan, cari pembuat 0, pembuat 0. Pembuat 0-nya adalah min 5 dan min 1. Tandanya mau uji boleh, mau kalau tahu langsung plus min plus boleh. Ambilnya yang lebih dari 0 itu yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang plus ambilnya kalau lebih dari 0. Ya. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Kelas 10 pernah kan ya belajar ini? Pernah. 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 Ayo dibuka lagi bukunya. Dibuka lagi bukunya. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Belum? Bisa lanjut? Kalau ada yang bingung, tanya ya. Karena ini pasti keluar. Entah yang persamaan, entah pertidaksamaan pasti keluar di tryout dan di ujian sekolah. Karena ini termasuk materinya. Yang dari pemerintah. Bu, saya mau nanya dong, Bu. Itu yang Kenapa? buat layout, yang buat layout, Bu. Kenapa? Logaritma masuk nggak, Bu? Logaritma itu masuknya ke minat. Ini kan mat wajib ya? Minat ya. Kalau tryout Gunadarma bisa keluar bisa jadi karena tryout Gunadarma itu gabungan antara mat minat dan mat wajib untuk IPA. Jadi Kalau yang dari sekolah? kalau yang dari sekolah dipisah. Jadi untuk yang dari sekolah Ya. tryout mat minat sendiri, tryout mat wajib sendiri. Sama nanti US juga dipisah. Jadi kalau logaritma masuknya di mat minat. Oke, Bu. Baik, Bu. Nanti Terima ya. kasih, Bu. Tapi yang tryout Gunadarma besok kemungkinan masuk karena dia gabungan. Jadi nanti kalau yang Gunadarma, mat IPS sama mat IPA itu beda. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada. Lanjut ya. Nah, sekarang kalau kurang dari gimana ya? Bentuknya pecahan lagi. Ada yang punya ide nggak diapain? Kalau kurang darinya di kiri juga ada bisa gitu, Bu. Yang min 1/3 kurang dari 2x Bisa. min. Bisa nggak? Yang min 1/3 kurang dari sama Bisa, dengan betul. 2x. Itu pakai 2 cara min x. definisi, betul Gitu. sekali. Ya. Ya, jadi bisa hitamin deh warnanya biar tegas, ya. Jadi, ingat yang tadi ya, kalau saya punya mutlak X kurang sama dengan A, maka nilai X itu harus di antara min A sampai A. Ya. Nah, X-nya itu yang ini, yang karena tandanya kurang dari. Jadi, si X itu nilainya berkisar antara min A sampai A. Jadi, tanda mutlak itu bisa hilang dengan dua cara. Satu, dengan definisi seperti ini. Dua, dengan dikuadratkan. Ya. Tadi Ilham bilang, Bu, seperti ini. Ini namanya cara definisi. Jadi, dengan definisi kita bisa tahu dari sini langsung aja. Kan ini kalau pakai definisi langsung ternyata, oh, jadi nilai yang di dalam mutlak ini berkisar antara min 1/3, jinnya 2 min X, per 3X plus 5. Nah, lalu yang ininya 1/3. Ini namanya dengan cara definisi. Gimana cara menyelesaikannya kalau kayak gini, Ilham? 2 jadinya dipecah lagi, Bu. 2 min Betul, x. kerjakan sebelah-sebelah. Jadi kerjakannya sebelah-sebelah kalau seperti ini. Ya, kerjakan dulu yang min 1/3. Nah, ini kita harus pindah ruas. Minus 2 min X per 3X plus 5. Ini selesaikan dulu. Kurang sama dengan 0. Nanti hasilnya baru kita
iris dengan yang sebelahnya. Ya, kenapa harus diiris? Karena kan dia harus di antara ini. Jadi harus ini dan harus ini, harus diiris berarti. Terus, nah repotnya kalau pecahan kita harus samakan penyebut 3x plus 5. Ini samain 3x plus 5. Berarti ini yang di sebelah sini kan baru punya 3. Dia belum punya 3x plus 5. Berarti harus dikalikan. Ya, ini dikalikan. Ngerti nggak maksudnya yang lain? Samain penyebut, ngerti ya? Jadi bawahnya harus dikalikan. Berarti yang sebelah kiri ini baru punya 3. Belum punya 3x plus 5. Berarti yang atas harus dikalikan dengan 3x plus 5. Ini ada min 1, jangan lupa. Min 1 dikalikan dengan 3x plus 5. Lalu dikurang dengan, nah yang di sini sudah punya 3x plus 5. Tapi dia belum punya 3. 2 min x dikali 3. Ya, ini samakan penyebut seperti SD dulu. Biasa aja samakan penyebut. Ya, kurang dari sama dengan 0. Berarti kalau kita rapikan, yang ininya adalah min 3x, min 5. Ini masuk ya, min 3 kali 2 adalah min 6. Terus ini plus 3x. Bawahnya jadinya 9x plus 15. Kurang sama dengan 0. Atau yang bawahnya nggak usah dikali juga nggak apa-apa. Karena nanti ujung-ujungnya kita harus faktorkan atas bawah. Ya. Jadi apa? Kalau pecahan gimana, Bu? Pecahan tuh sama seperti pertidaksamaan kuadrat. Ujung-ujungnya harus kita faktorkan. Ini nggak apa-apa. 3x plus 5 aja di sini biarin. Yang atas kita rapikan, min 3x plus 3x habis. Ini jadinya min 11 per 3 dikali 3x plus 5. Harus, nah coba saya tanya. Untuk yang sebelah sini, yang atas A, untuk menyelesaikan pecahan seperti ini bisa dikerjakan dengan logika ya. Logikanya gini, kalau atasnya minus, maka bawahnya bisa minus, bisa plus. Maka kita cari dua kemungkinan. Kalau dia minus, min bagi min jadi plus. Kalau dia plus, min bagi plus jadinya minus. Tapi itu repot. Cara gampangnya adalah cari pembuat 0 atas, cari pembuat 0 bawah. Yang atas nggak mungkin 0, karena min 11 itu konstanta. Tapi yang bawah bisa dibikin 0. Yang di bawah tuh pembuat 0-nya adalah minus 5 per 3. Maka kita harus pakai garis bilangan kayak tadi. Nah, karena ingat, kalau pecahan di bawah itu bisa 0 nggak, saya tanya, dalam matematika? Enggak. Nggak bisa. Jadi kalau pecahan, walaupun soalnya pakai sama dengan, tapi di sini nggak boleh hitam. Kenapa nggak boleh hitam? Karena dia tidak boleh masuk ke jawaban. Karena bawahnya tidak boleh 0. Terus ngambil daerahnya gimana, Bu? Yang plus apa yang min? Nah, kita lihat. Ini boleh, kamu boleh uji tanda boleh. Atau kalau kamu yakin dia atasnya ini kan nggak ada x-nya ya. Atasnya selalu min. Berarti yang di sebelah kanan sini, dia nilainya akan selalu min. Loncat 1, jadinya plus. Atau Bu, saya nggak percaya Bu, kalau nggak percaya masukin nilai. Contohnya masukin di sebelah kanan min 5 per 3 itu misalnya berapa misalnya? Yang paling gampang masukin 0 lah. Angka 0. 0 kan di kanannya kan? 3 kali 0, 0. 0 tambah 5, 5. 5 kali 3, 15 plus. Tapi atasnya minus. Minus 11 per 15 min. Berarti paling kanan tuh minus. Gitu. Ya. Jadi boleh uji nilai, atau kalau kamu lihat aja koefisiennya sebenarnya. Yang bawah plus, yang atas selalu min. Maka paling kanan tuh min. Terus ambilnya yang mana, Bu? Lihat daerahnya. Daerahnya dia kurang dari sama dengan 0. Maka ambilnya yang min. Maka yang jawaban sebelah kiri ini jawabannya adalah X kurang dari min 5 per 3. Tapi ini baru yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan sama, diselesaikan juga. Ya. Nah, yang sebelah kanannya kita buat juga. Berarti 2 min X per 3X plus 5. Kita minus sepertiga. Kurang sama dengan 0. Sama kayak tadi persis. 3X plus 5. Yang bawah sudah punya 3X plus 5, belum punya 3. Berarti harus dikalikan dengan 3. 3 dikali 2 min X. Dikurang. Yang ini baru punya 3, belum punya 3X plus 5. Dikalikan 3X plus 5.
Dan ini harus kurang sama dengan 0. Ya, persis seperti tadi kita bongkar. Ini jadinya atas 6 min 3x min 3x min 5 per 3 dikali 3x plus 5. Lihat yang atas min 3 berarti min 6x. Ininya plus 1 per 3 kali 3x plus 5 kurang sama dengan 0. Nah, berarti di pembuat 0 nih cari. Pembuat 0 bawah adalah minus 5 per 3. Pembuat 0 atas adalah 1 per 6. Maka dibuat di garis bilangan. Min 5 per 3-nya nggak boleh hitam, karena dia nggak boleh ikut. Yang 1/6-nya harus hitam, karena soalnya ada sama dengannya. 1 per 6. Boleh uji tanda, atau boleh kita lihat koefisiennya, Pak. Kalau saya sih paling enak lihat koefisiennya. Koefisien X-nya 3. Ini koefisien X-nya minus 6. Min dibagi plus adalah min, berarti paling kanan min. Min, kok tandanya plus. Ya, ini min. Ya, karena koefisien salah satunya ada yang min. Ini min, ini plus, ini min. Bu, saya maunya uji nilai, nggak apa-apa, terserah kamu enaknya gimana. Ya. Nah, lalu kalau gitu ditanya yang mana? Yang kurang dari 0. Berarti kurang dari 0 itu yang ini, yang minus sama yang minus. Terus hasilnya gimana sama yang tadi? Diiris. Lihat, yang tadi itu maunya di kanan min 5 per 3 di sini. Ya. Tadi ya saya kasih warna merah deh. Yang jawaban pertama dia maunya di sini. Dari sini ke sini. Jawaban kedua, yang hitam ini, sebelah sini sama sebelah sini. Maka irisannya adalah yang ini. Irisannya adalah yang X lebih besar sama dengan 1 per 6. Mana yang lebih besar? Nah, yang ini jawabannya. Paham nggak sampai sini? Ada yang mau tanya dulu nggak? Belum ada? Udah 9.50 lagi ya. Nah, ini saya tanya dulu. Bisa nggak dengan cara dikuadratkan kiri kanan? Bisa nggak? Halo? Bisa nggak? Bisa ya? Karena tanda mutlak kita yakin positif. Sepertiga juga positif, maka bisa dengan cara dikuadratkan. Coba kamu dicoba ya. Di otak-atik di rumah. Yang ini kuadratkan. Caranya sama seperti yang tadi seperti ini. Nah, hasilnya harusnya sama. Ya, jawabannya yang A. Dicoba di rumah ya. Oke? Oke, Bu. Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Belum ada? Oke, kalau belum ada, sampai sini dulu ya. Sampai ketemu lagi nanti setelah PHBTS mungkin ya. Mudah-mudahan setelah PHBTS kita masih ada waktu untuk bahas-bahas lagi. Oke, kalau tidak ada yang mau tanyakan,